Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Angkatan 1 tahun 2021, perkenalkan, nama saya Septianing Tias dari SMA Negeri 1 Pamarican, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021, Universitas Pendidikan Indonesia. Nomor peserta 2015 032887779 dan nomor induk mahasiswa 2015917. Hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi pokok trigonometri dan submateri luas segitiga yang berhubungan dengan aturan sinus dan kosinus. Ini adalah bukti formulir pendaftaran milik saya. Semoga Bapak Ibu dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak untuk kehadirannya hari ini. Sebelum pembelajaran kita berdoa dulu seperti biasa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Siska untuk memimpin doanya. Coba cek suara dulu yang Ibu panggil, nyalakan speakernya ya. Yang pertama Mutiara. Hadir. Siska. Hadir, Bu. Siti Nur Hasanah. Hadir, Bu. Naya Nur Halimah. Hadir, Bu. Cindy Aulia. Hadir, Bu. Putri Nidia. Hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Bu. Depi Nurlita. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir ya. Dan suaranya sudah Ibu cek semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin. Sebelumnya, Ibu ingatkan lagi tentang kesepakatan kelas kita. Anak-anak, apakah layarnya sudah terlihat di PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Siapa yang masih ingat tentang kesepakatan kelas kita? Ada 3 ya, kalau tidak salah kemarin di awal pembelajaran selalu Ibu ingatkan supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Apa saja 3 kesepakatan kelas kita? Siapa yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan yang ketiga, tepat waktu. Terima kasih Siska yang sudah mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Tadi kita sudah berdoa. Lalu budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kita sudah tadi bersapa dan bersalam ya. Lalu sopan santun termasuk juga nanti apabila yang satu berbicara, yang lain di mute supaya suaranya tidak tumbuk ya. Lalu yang ketiga, tepat waktu. Nanti kita harus berdiskusi, memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu, termasuk mengerjakan tugas juga. Ya, hari ini kita belajar tentang luas permukaan segitiga. Tentu segitiga ini nanti adalah segitiga yang berhubungan dengan aturan sinus dan kosinus. Ini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning. Nah, discovery ini berarti menemukan ya. Peserta didik diharapkan mampu menemukan dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan luas segitiga dengan aturan sinus dan kosinus. Ini lalu untuk keterampilannya, terampil menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus dengan teliti, benar, serta menunjukkan perilaku jujur, disiplin, aktif, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Ini ada nilai sikapnya juga, selain pengetahuan dan keterampilan. Lalu anak-anak, pembelajaran mengenai luas segitiga di sini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian. Misalnya, kalian ingin menghitung luas sebuah sawah, ya, petak sawah yang bentuknya itu segitiga. Emang ada, Bu? Ada. Misalnya letaknya di ujung, di pojok. Nah, kan kadang tidak berbentuk persegi, ya. Ada kadang berbentuk segitiga. Nah, segitiganya itu kadang bukan segitiga siku-siku, atau bukan segitiga sama sisi, bukan segitiga sama kaki. Kadang segitiganya itu adalah segitiga sembarang. Maka kita membutuhkan luas segitiga yang menggunakan aturan sinus dan kosinus. Gitu. Tujuan pembelajaran. Lalu anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran, ada tes awal yang akan kalian kerjakan, yaitu namanya pretest, ya. Pretest ini Ibu share di Google Classroom, silahkan dibuka. Ini adalah yang kedua, ya. Pretest KD 3.6, materi luas segitiga yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Silahkan kalian kerjakan pretest ini. Nah, pretestnya adalah jawablah soal pretest berikut sebagai uji kemampuan awal. Yang kedua, tulis di buku tulis, beri identitas di atasnya, dan fotokan kirim ke classroom ini. Ya, bagi yang belum mengerjakan, ini yang sudah mengerjakan mungkin yang di rumah sudah mengerjakan, ya, tadi malam tidak apa-apa. Soalnya adalah sebagai berikut, diberikan ilustrasi sebuah segitiga yang diketahui panjang sisinya 5 cm, 4 cm, dan 7 cm. Lakukan suatu analisis ilustrasi segitiga tersebut dan tentukan luasnya. Silakan, boleh matikan kamera, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, baik, waktunya sudah 5 menit, ya, sudah selesai untuk mengerjakan. Coba Ibu lihat juga sudah banyak yang mengerjakan untuk pretest. Coba Ibu lihat salah satu. Juga luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Tidak apa-apa, ya. Berarti tapi sudah tahu bahwa luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi, ya, seperti yang di pelajaran SMP. Hari ini kan kita akan mempelajari tentang luas segitiga yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Tentunya nanti kita menggunakan aturan sinus dan kosinus untuk mencari luas segitiga ini. Berikutnya materi prasyarat. Yang pertama ada garis tinggi segitiga. Coba siapa yang masih ingat apa itu tinggi segitiga? Silahkan. Saya, Bu. Garis tinggi pada suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari suatu titik secara tegak lurus ke sisi di depannya, atau perpanjangan sisi di depannya. Lalu ada lagi luas segitiga. Misalnya, diberikan suatu segitiga dengan tinggi T, tinggi meningkatnya biasanya T, ya. Lalu alasnya A. Dan luas daerah segitiga sama dengan L. Maka L sama dengan apa coba? Maka L sama dengan setengah alas dikali tinggi. Ya, betul. L sama dengan setengah alas kali tinggi. Perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Misalnya ada segitiga seperti ini. Ini siku-siku, ya, ada tandanya siku-siku. Ada sudutnya ABC, segitiga siku-siku ABC. Maka perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, misalnya Ibu tanya, apa sin B, sinus B? Silakan, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Sin B sama dengan AC dibagi BC. Sin C sama dengan AB dibagi BC.
Cos B sama dengan AB dibagi BC. Cos C sama dengan AB dibagi BC. AC dibagi BC. Nah, kalau ada segitiga sembarang seperti ini. Nah, ini segitiga sembarang ya. Segitiga sembarang ABC namanya. Lalu segitiga sembarang ABC seperti pelajaran yang kemarin ya, PR-nya juga ada seperti ini. Ada sudut B, sisi di depan sudut B adalah sisi B, sisi di depan sudut A adalah sisi A, berikutnya juga sisi di depan sudut C adalah sisi C. Kalau aturan sinus, maka apa itu aturan sinus? A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kalau aturan kosinus, apa saja aturan kosinus? A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurangi 2BC dikali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC dikali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos B, cos C. Ya, betul. Baik, terima kasih Naya yang sudah mengingatkan kita kembali tentang materi prasyarat. Perhatikan segitiga berikut. Apa yang diketahui pada masing-masing segitiga 1, 2, dan 3. Lalu, bagaimana mencari luasnya? Ya, kalau yang segitiga 1 bagaimana Naya? Segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama diketahui alas dan tingginya. Luasnya sama dengan setengah alas kali tinggi. Segitiga 2 diketahui 2 sisi dan 1 sudut apit. Tadi yang segitiga 1 adalah luasnya diketahui tinggi, ini tinggi ya, karena ada tegak lurusnya, berarti tinggi tegak lurus alas, ini alas, maka luas sama dengan seperti yang di pelajaran SMP, setengah kali alas kali tinggi. Lalu kalau segitiga yang kedua tadi kata Naya ada dua sisi itu adalah sisi A dan sisi B. Ini diketahui, ini sisi A, panjang sisi A, lalu yang B panjang sisi B. Nah, lalu diketahui juga sudut apit. Bagaimana mencari luas permukaannya? Nah, bagaimana mencari luas permukaan sisi segitiga nomor 2? Tadi kata Naya, belum tahu Bu ya, oke nggak apa-apa, berarti nanti kita bahas. Lalu untuk yang segitiga yang ketiga, bagaimana? Apa ini yang diketahui Naya? Diketahui 3 sisinya, luasnya juga belum tahu. Baik. Kata Naya, yang segitiga yang ketiga diketahui sisinya, tiga-tiganya, sisi A, sisi B, dan sisi C ya. Dan luasnya juga belum tahu Bu caranya bagaimana. Perhatikan segitiga ABC berikut. Ada sudut A, sudut B, sudut C. Nah, garis seperti itu ditarik dari sudut A. Namanya adalah tinggi A. Segitiga ABC, tingginya TA, maka alasnya sisi apa ya? Coba siapa yang mau memberi pendapat? Saya, Bu. Segitiga ABC yang ukuran tingginya TA, maka alasnya yaitu A. Segitiga ABC yang ukuran tingginya TB, maka alasnya yaitu B. Segitiga ABC yang ukuran tingginya TC,
maka alasnya yaitu C. Udah, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mutiara. Jadi seperti itu tadi ya. Apabila ada segitiga yang tingginya TA, alasnya A karena ditarik dari sudut A. Lalu TB, misalnya tingginya TB, alasnya yaitu sisi B. Kalau segitiganya tingginya TC, maka alasnya yaitu sisi C. Lalu sekarang di LKPD kalian juga ada ya, ada yang fase 4 pengolahan data. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu segitiga ABC lagi berikut. Bagaimana mencari luas permukaannya? Ada segitiga, segitiganya sama, masih segitiga ABC, sisi di depan sudut AA, sisi di depan sudut B yaitu sisi B, sisi di depan sudut C yaitu sisi C. Nah, ini namanya tadi garis TA, luasnya adalah setengah kali A kali TA. Ya tidak, ini kan pelajaran SMP ya. Setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Lalu, nah TA ini kan kita belum tahu panjangnya berapa. Misalnya di soal itu tidak tahu TA-nya berapa. Maka kita mencari TA dulu. Bagaimana mencari TA dari pelajaran yang lalu? Maka sin B kita ambil dari sudut B, misalnya ini diketahui sudut B-nya, maka sin B sama dengan sin panring, kan gitu. Sin sudut B, depan itu TA, per miring, miringnya itu adalah C. Kok bisa miring, Bu? Iya kan, karena kalau kita gambar menjadi siku-siku seperti ini segitiga siku-siku, ini A, ini B, A besar, A kapital. Sin B adalah AA itu tadi adalah TA, depan per miring, miringnya adalah AB. AB itu apa? AB itu ini tadi, AB adalah C. Kalau dikalikan silang, setelah itu setengah kali A, ini A, TA-nya diganti dengan ini, C sin B. Ya. Nah, bagaimana untuk apabila segitiganya menggunakan TB, bagaimana luas permukaannya? Lalu bagaimana luas permukaannya apabila tingginya TC? Nah, mari kita tentukan luas permukaan segitiga ABC dengan tinggi TB dan TC. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Ibu beri waktu 10 menit ya. 10 menit untuk berdiskusi melalui grup WhatsApp menurut kelompok yang seperti biasa. Karena kita hanya ada 2 kelompok, tidak apa-apa, berarti masing-masing kelompok silakan berdiskusi. Silahkan, boleh buka HP lagi atau matikan kamera, tidak apa-apa. Silahkan berdiskusi, kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan ya. Ini diskusi kelompok 1, bagus. Ini diskusi kelompok 2. Ya, kayak gitu. Ditanya pendapat temannya ya. Diskusi kelompok 1. Ini sambil Ibu baca diskusi kalian. Nah, ini udah ada yang share tulisannya. Gampang ya. Gimana ini teman-teman? Ada yang lainnya juga enggak? Diskusi kelompok 2. Oh, ini ada yang print. Ini dibagi siapa nanti yang mau presentasi ya. Baik, waktunya sudah selesai ya untuk berdiskusi. Tadi Ibu sudah melihat diskusi kalian. Sudah bisa karena ini yang
menemukan rumus ya, berarti yang fase pengolahan data dan fase pembuktian. Sekaligus ada dua, yaitu fase 4 dan fase 5. Silahkan dari kelompok mana, kelompok 1 dulu atau 2 dulu yang mau presentasi, silahkan share screen ya. Perhatikan segitiga siku-siku BCF. Sin C sama dengan TB per A. TB sama dengan A sin C. Sin A sama dengan TC per B. TC sama dengan B sin A. Luas segitiga ABC dengan tinggi TB dan alas B. Luas segitiga ABC sama dengan 1/2 B kali TB. Sama dengan 1/2 B dikali A sin C. Sama dengan 1/2 AB sin C. Luas segitiga ABC dengan tinggi TC dan alas C sama dengan luas segitiga ABC sama dengan 1/2 C dikali TC. Sama dengan 1/2 C dikali B sin A. Sama dengan 1/2 BC sin A. Terima kasih Mutiara, silakan ditanggapi oleh kelompok yang lain, apakah setuju atau ada yang lain? Silakan. Setuju, Bu. Baik, berarti kita hanya ada 2 kelompok ya, kelompok 1 yang mempresentasikan, kelompok 2 yang menanggapi katanya setuju. Oke, berarti betul semua begitu. Terima kasih, silakan Mutiara untuk hentikan share screen-nya. Dari pembelajaran kita hari ini yang fase kelima pembuktian, silakan untuk dikerjakan. Kayaknya tadi sudah pada mengerjakan untuk membuktikan. Fase kelima ini membuktikan bahwa menggunakan rumus segitiga sembarang yang mengandung sinus dan kosinus sama atau tidak menggunakan rumus luas permukaan segitiga seperti yang di SMP, yang setengah alas kali tinggi. Pembuktiannya boleh lihat di gambar. Cara pertama, menurut teorema Pythagoras, T sama dengan akar pangkat 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 36 dikurangi 9 sama dengan akar pangkat 27 sama dengan 3 akar 3 cm. Luas segitiga menggunakan rumus umum L sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Sama dengan 1/2 dikali 6 kali 3 akar 3. Sama dengan 3 dikali 3 akar 3. Sama dengan 9 akar 3 cm. Selanjutnya, L sama dengan 1/2 dikali AB dikali AC dikali sin A. Sama dengan 1/2 dikali 6 dikali 6 dikali sin 60 derajat. Sama dengan 18 dikali 1/2 akar 3. Sama dengan 9 akar 3 cm kuadrat. Nah, itu di situ ada hasilnya menggunakan L yang biasa, alas kali tinggi 9 akar 3 cm. Itu ada kuadratnya ya harusnya karena luas. Lalu yang satunya yang menggunakan rumus sinus juga 9 akar 3 cm kuadrat. Berarti 9 akar 3 cm kuadrat. Berarti dengan menggunakan cara ini bisa dibuktikan bahwa rumus luas permukaan segitiga adalah sama. Jadi rumus luas segitiga menggunakan aturan sinus dan kosinus bisa digunakan begitu. Terima kasih Mutiara, silahkan stop share. Pembelajaran kita hari ini kita sampai kepada tadi pembuktian, berarti kita simpulkan ya. Kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Misal ini Ibu share ya. Ibu share ada. Nah, kesimpulan kita misalnya diketahui sembarang segitiga ABC
dengan A adalah sisi di depan sudut A, B adalah sisi di depan sudut B, dan C adalah sisi di depan sudut C. Maka luas permukaan segitiga ABC adalah apa? Coba silakan. Saya, Bu. Luas segitiga ABC sama dengan 1/2 BC sin A. Luas segitiga ABC sama dengan 1/2 AC sin B. Luas segitiga ABC sama dengan 1/2 AB sin C. Ya, terima kasih Putri. Untuk kesimpulannya tadi sudah diketahui segitiga ABC tadi, yaitu luas permukaannya setengah BC sin A, setengah AC sin B, dan setengah AB sin C, tergantung mana sudut yang diketahui. Nah, kalau ini berarti sisi yang mengapit, ini yang mengapit sudut B, ini BC mengapit sudut A, dan AB mengapit sudut C, begitu. Anak-anak, apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Setelah ini, nanti kalian mengerjakan tes akhir, yaitu post-test. Post-testnya sudah Ibu share lagi di Classroom. Ini ada tulisan post-test. Yang pertama berarti ini ya, KD 3.6, silahkan diklik, dibuka seperti tadi. Nah, ini sama kan seperti yang tadi, yang di awal. Setelah mengikuti pelajaran, pasti kalian sudah bisa, kalau yang ini, sudah bisa mengerjakan. Diberikan ilustrasi sebuah segitiga, diketahui panjang sisi-sisinya 5 cm, 4 akar 2 cm, dan 7 cm. Lakukan suatu analisis ilustrasi segitiga tersebut dan tentukan luasnya. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Waktunya habis untuk pretest, untuk post-test. Coba Ibu lihat ya. Iya, sudah ada perubahan ya, yang tadi menggunakan setengah alas kali tinggi, sekarang sudah dengan ada kos-kosnya, sin-sinnya, berarti sudah menerapkan menggunakan aturan sinus dan kosinus untuk mencari luas segitiga yang dimaksud. Untuk pembelajaran hari ini adalah pembelajaran terakhir pada semester 2 ya. Jadi berikutnya kalian akan menempuh penilaian akhir tahun. Silahkan pelajari materi yang disampaikan selama 1 semester ini untuk persiapan PAT. Lalu materi hari ini silahkan kalian catat seperti biasa dari bahan ajar maupun dari LKPD-nya. Untuk refleksi, kita seperti biasa tulis perasaan kita masing-masing di selembar kertas. Silahkan disiapkan 1 kata ya, lalu tampilkan di layar monitor. Siska ada happy ya, Siska ya. Ada happy, lalu Mutiara ada perfect. Oke, perfect itu berarti sempurna ya. Lalu ada Mutia, ada paham. Oke, paham. Lalu ada Naya, Naya adalah semangat. Sangat bagus. Lalu ada Siti, Siti happy juga. Terus senang, Cindy senang. Putri happy. Oke. Depi nih belum ada, Depi masih nulis, masih nunduk ternyata. Kalau Ibu sendiri ada semangat, untuk semangat kita dari pagi hari ini sampai siang, always happy. Oke, Depi. Terima kasih semuanya untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, silahkan dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Siska untuk memimpin doanya, doa penutup. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ibu Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan boleh live dari Zoom. Demikianlah praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.